Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadel Fauzi. Di sini saya akan memaparkan sebuah pembahasan dari ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan berjudul penulisan pesan bisnis dari Bahana Yamaha Cianjur, yaitu penjualan produk, gimana memasarkan produk Yamaha di daerah Cianjur. Ini tim saya, ada saya Ahmad Fadil, kemudian Ardiansyah, kemudian Noval Indra Irawan, kemudian Ridwan, lalu Sherly, kemudian Tia Septiana, lalu Tita. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa aja daftar isi dari Yamaha Cianjur ini. Oke, mungkin dari latar belakang Bahana Yamaha Cianjur. Tentang apakah latar belakang Yamaha Cianjur ini, kemudian lokasi, kemudian visi dan misi juga. Yang kedua yaitu perencanaan pesan. Perencanaan pesan ini terdiri dari penentuan tujuan, analisis audiens, kemudian penentuan ide pokok, yang terakhir pemilihan saluran dan media. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan pesan. Penyusunan pesan ini terdiri dari dua pokok, yaitu ada pengorganisasikan pesan, kemudian mengformulasikan pesan, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu revisi pesan, kemudian yang terakhir yang kelima contoh pesan bisnis Bahana Yamaha Cianjur. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya mulai dari slide keempat, yaitu tentang latar belakang Bahana Yamaha Cianjur. About Bahana Yamaha. Nama resmi dari perusahaan ini adalah PT Bahana Cahaya Sejati, yang memiliki showroom resmi Yamaha dengan nama Bahana Yamaha. Perusahaan ini tidak hanya menjual sepeda motor Yamaha all tipe, tetapi juga melayani jasa perbaikan dan perawatan sepeda motor khusus Yamaha. PT Bahana Cahaya Sejati dalam perkembangannya sampai saat ini memiliki beberapa cabang di seluruh Jawa Barat, dan satu di antaranya adalah Bahana Yamaha Cianjur. PT Bahana Cahaya Sejati adalah sebuah dealer resmi Yamaha yang termasuk ke dalam Deta Group. Untuk lokasi dari Bahana Yamaha Cianjur sendiri, yaitu berlokasi di Jalan Raya Bandung nomor 128, Kelurahan Muka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Visi dari showroom ini adalah menjadikan dealer motor yang terbaik dari setiap dealer motor lainnya di kawasan Jawa Barat. Untuk misinya tersendiri, yaitu mendidik para karyawannya agar menjadi karyawan yang berkualitas dan handal dalam melakukan seluruh kewajiban perusahaan. Selanjutnya itu memberikan pelayanan yang unggul dan berkualitas tinggi. Dan satu lagi yaitu menjaga dan membina hubungan baik dengan para konsumen. Slide selanjutnya yaitu slide 5 tentang perencanaan pesan. Poin yang pertama yaitu penentuan tujuan. Analisa yang grup kami kembangkan yaitu di kota Cianjur, jumlah dealer-dealer motor semakin banyak. Hal ini tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk di kota tersebut. Untuk itu, tingkat persaingan dalam meraih konsumen dan penjualan menjadi semakin ketat. Perusahaan harus mampu menjalankan beberapa strategi penjualan yang efektif supaya bisa terus mempertahankan eksistensinya dan meraih penjualan. Dalam meraih perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan Bahana Yamaha Cianjur, melakukan beberapa strategi bisnis, diantaranya melakukan bauran promosi. Menurut Yudi Sutarso, tahun 2010 yaitu, bauran promosi merupakan kombinasi aktivitas pemasangan iklan, penjualan personal,
promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan alat-alat pemasaran langsung yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran. Tujuan dari perencanaan pesan ini yaitu di era digitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat akan lebih familiar dengan dunia digital. Bahana Yamaha Cianjur dituntut untuk bisa beradaptasi dengan dunia digital. Maka dari itu, arah dari promosi penjualan pun harus diarahkan ke dunia digital. Salah satunya yaitu digital marketing. Dari digital marketing ini diharapkan akan mendongkrak penjualan perusahaan ke arah yang positif dan dapat mencakup penjualan ke seluruh kalangan masyarakat di seluruh wilayah Cianjur dan sekitarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Indra Irawan. Saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya ya, mengenai perencanaan pesan. Nah, di sini ada analisis audiens. Nah, ini kita melihat bahwa dari kebiasaan masyarakat sekarang ini yang lebih sering berinteraksi dengan dunia digital ya, dengan media sosial. Maka dari itu Bahana Yamaha Cianjur ini membentuk satu tim untuk mempromosikan produk Yamaha ini di dunia digital seperti itu. Kemudian audiens yang menjadi sasaran utama dalam promosi ini yaitu seluruh masyarakat Cianjur ya, dengan spesifikasi audiens yang menjadi sasaran utama dalam promosi ini, seperti misalkan laki-laki dan perempuan ini berusianya maksimal minimal 19 tahun sampai dengan 60 tahun. Kemudian mereka harus memiliki KTP yang valid menurut hukum ya. Ini dengan syarat nanti ketika akan pengajuan pengambilan mereka pasti ditanya untuk KTP-nya seperti itu. Kemudian memiliki sumber penghasilan yang tetap. Nah, ini perlu diperhatikan juga ketika seseorang akan mengambil produk dari kita juga harus melihat bagaimana orang tersebut mempunyai penghasilan tetap atau tidak, karena ini akan berlanjut nanti ketika masalah pembayaran cicilannya seperti itu ya. Kemudian yang penting adalah orang itu berdomisili di daerah Cianjur dan sekitarnya, karena promosi kita memang khusus untuk Cianjur, namun tidak menutup kemungkinan bahwa daerah perbatasan antara Cianjur Sukabumi pun kita akan berikan seperti itu. Nah, baik, untuk slide berikutnya ini masih perencanaan pesan. Kemudian kita harus penentuan ide pokok. Nah, di sini sebelum era digitalisasi ini Bahana Yamaha Cianjur ini menggunakan personal selling ya sebagai bentuk promosi. Ini kegiatan personal selling ini membawa dampak besar terhadap penjualan di Bahana Yamaha Cianjur ya. Namun personal selling juga ini berkontribusi besar ya terhadap penggunaan biaya promosi. Namun di sini juga tetap perusahaan tujuan perusahaan ya ini ingin meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan biaya-biaya sekecil mungkin gitu kan. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap kondisi di lapangan ini kita melihat bahwa sangat tidak efektif ya ketika mempromosikan personal sales ini gitu kan. Kita melihat tenaga penjual itu tidak tekun dalam bekerja, mereka lebih banyak diam gitu kan, menghabiskan waktu dengan duduk-duduk saja di stand pameran gitu kan. Kemudian tenaga penjual juga ini memberikan brosur kepada orang yang sebenarnya bukan sasarannya gitu, tanpa mereka lihat bahwa ada yang lebih potensial ketika mereka memberikan satu penawaran gitu kan. Nah, dari situ kemudian atas dasar pemikiran di atas ya, maka dari perusahaan itu mengambil keputusan ini untuk mengalihkan yang sebagian biaya promosi untuk promosi digital seperti itu. Nah, bentuk promosi digital yang dilakukan saat ini yaitu pembelian paket ADS di media sosial untuk menyebarkan informasi terkait promo penjualan dan berbagi informasi terkait perusahaan dan produk Yamaha. Nah, selain itu juga promosi digital juga ini dapat lebih efisien dalam mengontrol biaya promosi, dan keunggulan lainnya adalah dapat menjangkau seluruh wilayah Cianjur dan sekitarnya hanya dengan iklan yang disebar luaskan lewat media sosial. Jadi
memang untuk kondisi saat ini sangat berpengaruh sekali, apalagi dengan keadaan yang sekarang COVID. Kita memang dianjurkan untuk sebagai pekerja, sebagai pemilik perusahaan tentunya menghindari kerumunan-kerumunan, sehingga kita lebih aktif untuk menawarkan produk lewat media sosial seperti itu. Baik. Selanjutnya perencanaan pesan, yaitu pemilihan saluran media. Dikarenakan dalam segi penjualan diperlukan komunikasi lisan dan komunikasi tertulis, maka dari itu perusahaan memilih media sosial Instagram dan Facebook sebagai media promosi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu, media tersebut juga sudah familiar dengan seluruh golongan masyarakat dan hampir setiap saat masyarakat melihat media tersebut. Adapun keunggulan lain media tersebut adalah mudahnya komunikasi antara audiens dengan kita sebagai wakil perusahaan. Dan kita bisa menilai langsung feedback dari informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah nama Instagram dan Facebook dari perusahaan kami, yaitu @bahana_yamaha_cianjur, nama Instagramnya, dan nama Facebooknya Bahana Yamaha Cianjur. Salurannya berupa flyer atau brosur dan video. Komunikatornya yaitu divisi digital marketing, dan penerimanya tentu saja seluruh lapisan masyarakat Cianjur dan sekitarnya. Di sini ada contoh brosur dari produk Bahana Yamaha Cianjur. Selanjutnya, penyusunan pesan. Mengumpulkan bahan yang akan dibuat untuk menjadi iklan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan tipe unit yang akan dijadikan hot promo, melihat kebijakan perusahaan akan cashback yang diberikan dari setiap unitnya. Yang ketiga, melihat kebijakan perusahaan pembiayaan yang memberikan program penjualan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk memberikan diskon kepada audiens. Lalu ada juga membuat iklan. Berimajinasi, menentukan desain iklan menarik semenarik mungkin. Yang kedua, ada pemilihan bahasa dan kata-kata yang mudah dimengerti. Yang ketiga, memasukkan semua bahan iklan yang telah dirumuskan. Mempromosikan iklan melalui media. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, mengupload iklan di Instagram dan di Facebook. Yang kedua, memberikan caption yang relevan dengan iklan yang dipublikasikan. Yang ketiga, mempromosikan iklan melalui ADS di media sosial. Slide selanjutnya, penyusunan pesan atau memformulasikan pesan. Ada beberapa tahapan. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata untuk mencapai nada atau kesan secara berlebihan. Dalam komunikasi lisan perlu dihindari beberapa hal sebagai berikut. Ada 3 ya di sini. Yang pertama, pembicara yang bertele-tele, pembicaraan yang tidak relevan, dan pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis. Ada juga komunikasi bisnis secara tertulis dikatakan efektif apabila memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama, sopan santun. Nada sopan dan santun akan membuat penerima merasa dihargai. Yang kedua, benar. Dalam pesan bisnis tidak terdapat kesalahan dalam penulisan, format, penggunaan kata, ejaan, dan tata bahasa. Yang ketiga, ringkas. Digunakan kata kalimat dan paragraf yang relevan secara ringkas. Yang keempat, jelas. Kata-kata yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan keraguan. Yang kelima, tepat. Tidak menimbulkan kesalahan interpretasi karena disajikan secara spesifik. Yang terakhir, lengkap. Memberikan informasi lengkap sesuai keinginan penerima. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tia Septiana.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Septiana. Di sini saya akan menjelaskan ke slide selanjutnya, yaitu tentang revisi pesan. Setelah iklan tayang di media sosial sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil dari iklan tersebut akan dievaluasi. Hasil dari evaluasi yang akan dinilai adalah yang pertama, seberapa efektif iklan tersebut sampai ke audiens. Yang kedua, bagaimana respon audiens terhadap iklan tersebut. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh iklan terhadap penjualan perusahaan. Hasil dari evaluasi ini yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk merevisi iklan tersebut di selang waktu berikutnya. Kita masuk di slide selanjutnya, yaitu contoh pesan bisnis Bahana Yamaha Cianjur. Nah, di sini terdapat surat kerjasama antara pihak Bahana Yamaha Cianjur dengan salah satu seorang selebgram, yang isinya yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 2021 dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama untuk program endorsement, atau selanjutnya disebut sebagai perjanjian. Di antaranya ada nama Ardiansyah Kursmana, alamatnya Bahana Yamaha Cianjur, Jalan Raya Bandung, nomor 128, KM 01, Kelurahan Muka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, kode posnya 43281. Nah, di situ juga ada nomor telepon dari Ardiansyah Permana, juga emailnya. Nah, selanjutnya dalam hal ini disebutnya sebagai pihak pertama. Pihak pertama itu ada selebgram dengan nama Intan Rosmayati, alamatnya Asrama Yonif 300 Rider, RT 4 RW 4, Kelurahan Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, kode pos 43281. Ada juga nomor telepon, email, dan nama akun Instagramnya juga. Nah, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua, si selebgramnya. Kemudian dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat kesepakatan kerja dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Terdapat di pasal 1 syaratnya. Yang pertama, status pihak pertama adalah perusahaan sebagai pemberi pekerjaan. Yang kedua, pihak kedua bertugas sebagai buzzer di akun. Terus yang ketiga, pihak kedua berkewajiban untuk melakukan 2 kali post dalam seminggu di media sosial. Yang keempat, kesepakatan kerja ini berlangsung selama 7 bulan, yaitu dari tanggal 1 Juni 2021 sampai 31 Desember 2021. Yang kelima, selama kesepakatan kerja ini berlangsung, pihak pertama membayar jasa promosi kepada pihak kedua. Terus yang keenam, pemberlakuan serah terima jasa promosi kepada pihak kedua. Setelah surat ini ditandatangani di atas materai oleh pihak pertama dan pihak kedua. Terus yang ketujuh, kedua belah pihak wajib memelihara kerahasiaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan ini. Yang kedelapan, pihak kedua wajib memberikan hashtag yang ditentukan oleh pihak pertama di setiap postingan. Terus yang kesembilan, selama atau setelah kerjasama ini berlangsung, pihak kedua dilarang berkomentar atau berargumen negatif. Yang kesepuluh, pihak kedua dilarang menghapus post yang berkaitan dengan kerjasama ini. Yang ke-11, segala hal yang tidak dicantumkan dalam perjanjian ini termasuk segala bentuk perubahan maupun penambahan atau pengurangan akan dibicarakan oleh pihak kedua di dalam adendum yang akan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini. Yaitu ada juga pasal kedua yang berbunyi yang pihak pertama berhak meminta ganti rugi atau penalti kepada pihak kedua apabila pihak kedua dalam melaksanakan tugasnya terbukti tidak sesuai dengan jumlah dan tenggang waktu yang telah disepakati bersama pihak pertama. Yang kedua, besarnya nilai ganti rugi atau penalti apabila terjadi sebagaimana dimaksud dengan poin 1 adalah sebesar 2 kali lipat dari perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, di situ juga terdapat materai yang sudah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. What you know about rolling down in the deep Selanjutnya
Selanjutnya terdapat contoh pesan bisnis Bahana Yamaha Cianjur yang kedua berupa iklan, dan terdapat 2 jenis iklan di sini. Yang pertama melalui brosur, di mana pada brosur ini sudah tertera barang yang akan ditawarkan serta penawaran menarik berupa DP promo dan nilai DP serta nilai cicilan yang sudah lengkap. Adapun contoh iklan yang kedua di sini berupa pengenalan produk oleh influencer atau selebgram yang telah pihak Bahana ajak kerjasama. Untuk contoh pengenalan produk oleh influencer dapat kita simak di video selanjutnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.